siang Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Arus Kas terhadap Financial Distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Gilbert Taslim. Nama saya Nopriandi Christian. 1. Latar belakang. Financial distress adalah keadaan suatu perusahaan yang sedang menghadapi masalah keuangan, di mana perusahaan tersebut sudah tidak bisa lagi untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Di Indonesia, terdapat banyak sekali perusahaan. Salah satu jenis perusahaan yang cukup terkenal dan sudah go public di Bursa Efek Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Banyaknya sumber daya alam yang bisa dijadikan bahan mentah menjadi barang jadi inilah yang membuat perusahaan membangun pabrik-pabrik yang dapat memproduksi barang berkualitas dan bermutu tinggi. Yang ketiga, hal utama yang perlu diketahui oleh seorang investor jika ingin menanamkan modalnya di sebuah perusahaan adalah harus mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut apakah dalam keadaan baik atau tidak sehat. Perusahaan harus memiliki kondisi keuangan yang baik untuk menarik perhatian para investor. Apabila sedang terjadi masalah keuangan dari perusahaan itu, maka ini akan membuat seorang investor berpikir ulang untuk menetapkan modalnya. Untuk dapat mengetahui apakah sebuah perusahaan sedang mengalami krisis keuangan, diperlukan analisis rasio keuangan seperti profitabilitas, leverage, dan ROCAS. Latar belakang. Profitabilitas digunakan sebagai alat untuk memprediksi financial distress karena rasio keuangan ini mampu menggambarkan kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dari rasio ini juga seorang investor dapat menilai kinerja operasi sebuah perusahaan. Untuk dapat mengetahui apakah sebuah perusahaan mampu untuk memenuhi setiap kewajiban investor, dapat menggunakan rasio leverage sebagai alat analisis. Rasio ini dapat melihat perbandingan antara total hutang dengan total aset. Dan alat analisis terakhir yang dapat digunakan untuk memprediksi financial distress adalah arus kas. Dari arus kas ini dapat dilihat laporan penerimaan dan pembayaran kas yang berasal dari setiap aktivitas operasi perusahaan. Arus kas ini juga bisa melihat apakah aktivitas operasi perusahaan berjalan dengan baik atau tidak. Latar belakang. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Arus Kas terhadap Financial Distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, permasalahan. Bagaimana pengaruh dari profitabilitas terhadap financial distress pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur? Bagaimana pengaruh dari leverage terhadap financial distress pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur? Bagaimana pengaruh dari arus kas terhadap financial distress pada perusahaan di bidang manufaktur? Pembatasan masalah. Dari penelitian ini, untuk menghindari adanya masalah penelitian agar sesuai dengan apa yang telah disampaikan, maka dengan ini penulis menggunakan data laporan keuangan perusahaan di bidang manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan 2018. 4. Tujuan penelitian. Untuk mengetahui pengaruh dari profitabilitas terhadap kemungkinan terjadinya financial distress pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Untuk mengetahui pengaruh dari leverage terhadap kemungkinan terjadi financial distress pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Untuk mengetahui pengaruh dari arus kas terhadap financial distress pada perusahaan di bidang manufaktur. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis. Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang telah diterima selama mengikuti perkuliahan di Universitas Widya Dharma Pontianak. Dengan melakukan penelitian, penulis dapat mengukur kemampuan serta menambah wawasan mengenai profitabilitas, leverage, dan arus kas serta pengaruhnya terhadap kemungkinan terjadinya financial distress. Yang kedua, manfaat bagi pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah pengetahuan mengenai pengaruh dari analisis rasio keuangan seperti profitabilitas dan leverage serta arus kas terhadap kemungkinan terjadinya financial distress di suatu perusahaan. Yang keenam, kerangka pemikiran profitabilitas. Menurut Kasmir tahun 2017 halaman 119, rasio profitabilitas merupakan rasio yang
digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Jadi rasio ini kita dapat melihat seberapa bagus kinerja perusahaan, karena kinerja adalah hal yang paling penting bagi seorang investor dalam melihat keefektifan dan efisiensi kegiatan operasi perusahaan setiap harinya. Menurut Kashmir tahun 2017 menunjukkan bahwa rasio net profit margin dapat digunakan untuk mengukur setiap margin laba yang telah dihasilkan atas penjualan. Rasio ini membandingkan laba bersih setelah pajak yang dimiliki oleh perusahaan dengan penjualan bersih. Dari rasio ini juga investor dapat mengamati setiap pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan sehingga bisa mengetahui keadaan finansial suatu perusahaan apakah sehat atau justru sedang mengalami masalah seperti financial distress. Kerangka pemikiran solvabilitas menurut Kashmir 2017 halaman 112, rasio solvabilitas atau rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Perusahaan harus membayar seluruh kewajibannya seperti hutang dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan keuangan perusahaan agar tidak menjadi kendala di kemudian hari, serta jika terdapat masalah, perusahaan dapat melihat ukuran kemampuan mereka dalam membayar setiap utang yang mereka miliki, baik itu yang bersifat jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang pendek. Menurut Harry tahun 2014, halaman 194, hasil dari perhitungan rasio leverage adalah sebagai dasar dalam mempertimbangkan dalam memutuskan penggunaan dana dari pinjaman atau modal sebagai alternatif dari pembiayaan aset yang dimiliki perusahaan. Masing-masing perhitungan akan membantu dalam melihat kekurangan serta kelebihan perusahaan yang nantinya akan menjadi ukuran dalam memandang kondisi keuangan. Kerangka pemikiran laporan arus kas menurut Harry 2012 halaman 73, laporan arus kas berinci sumber penerimaan maupun pengeluaran kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan informasi. Apapun yang kita ingin ketahui mengenai kinerja perusahaan selama periode tertentu tersaji secara ringkas lewat laporan arus kas ini. Laporan arus kas juga digunakan sebagai alat untuk menganalisis apakah rencana perusahaan dalam hal investasi maupun pembiayaan telah berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Harry tahun 2012, halaman 74, aktivitas operasi meliputi transaksi yang tergolong sebagai penentu besar laba atau rugi bersih. Penerimaan kas dari penjualan barang atau pemberian jasa merupakan sumber arus kas masuk yang utama. Aktivitas operasi memiliki dua metode, yaitu langsung dan tidak langsung. Metode langsung menurut Harry tahun 2012 halaman 76, metode langsung pada hakikatnya adalah menguji kembali setiap item atau komponen laporan laba rugi dengan tujuan untuk melaporkan berapa besar kas yang diterima atau yang dibayarkan terkait dengan setiap komponen dari laporan laba rugi tersebut. Sedangkan metode tidak langsung menurut Harry tahun 2012 halaman 77, metode tidak langsung dimulai dengan angka laba atau rugi bersih sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan laba atau rugi dan menyesuaikan besarnya laba atau rugi bersih tersebut dengan item-item yang tidak mempengaruhi arus kas. Kerangka pemikiran financial distress menurut Fahmi 2012 halaman 158, financial distress merupakan kondisi di mana perusahaan mengalami penurunan keuangan. Hal ini dapat terjadi karena ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Arus kas juga berpengaruh terhadap terjadinya financial distress di suatu perusahaan. Menurut Absari 2012 halaman 103, financial distress adalah suatu keadaan di mana arus kas operasi perusahaan tidak lagi memadai, sehingga kewajiban seperti hutang, bunga, dan lain-lain yang seharusnya dilunasi tetapi perusahaan tidak mampu karena kondisi keuangannya sudah tidak baik lagi. Ini akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan perusahaan itu sendiri nantinya. Kerangka pemikiran profitabilitas X1, leverage X2, arus kas X3 dipengaruhi oleh financial distress. Hipotesis. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut. A1, profitabilitas berpengaruh positif terhadap financial distress.
Untuk H2, leverage berpengaruh positif terhadap financial stress. Untuk H3, arus kas berpengaruh negatif terhadap financial stress. Metode penelitian. Bentuk penelitian. Dalam penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian asosiatif. Menurut Agung, tahun 2012, halaman 17, suatu pertanyaan penelitian yang bersifat hubungan antara lain variabel atau lebih. 8. Metode penelitian. Definisi operasional variabel dan pengukuran. Yang pertama ada return on equity atau ROE. Rumus untuk menghitung return on equity sama dengan laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Yang kedua, debt to equity ratio. Rumusnya debt equity ratio sama dengan total utang bagi total modal. Arus kas operasi. Menurut Heri 2014 halaman 89, arus kas operasi adalah arus kas yang terkait dengan aktivitas operasi. Terdapat dua metode yang digunakan dalam menghitung arus kas operasi, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Return on asset ROA, rumusnya adalah return on asset sama dengan laba bersih dibagi total aset. Metode pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Yang pertama ada teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan analisis studi dokumenter. Penulis juga memakai data sekunder, yaitu laporan auditan serta laporan keuangan tahunan yang dimiliki oleh perusahaan. Populasi dan sampel. Menurut Sugiono 2014 halaman 148, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi yang diambil adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. 8. Metode penelitian. Teknik analisis data. Yang pertama, uji asumsi klasik, uji multikolinearitas, uji heteroskeditas, uji normalitas, uji autokorelasi. Yang kedua, hipotesis, uji F, dan uji T. Sekian dari video kami atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.